Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melipat gandakan rahmat dan karunia-Nya hingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini tanpa kendala apapun. Tidak lupa salawat serta salam kita senantiasa curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu umat muslim nantikan syafaatnya hingga di yaumil akhir. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Zaid Anugrah Fadila Nafiora dari kelas 9A, dan hari ini saya akan menyampaikan kutub yang bertemakan tentang kisah Nabi dan Rasul. Untuk kisah Nabi yang akan saya sampaikan pada hari ini itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra ke-11 dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau adalah putra yang sangat dicintai oleh Nabi Yakub alaihissalam. Kecintaan Nabi Yakub terhadap Yusuf membuat kakak-kakaknya iri. Rasa iri dengki yang muncul pada mereka akhirnya membuat mereka berpikir untuk menghilangkan Yusuf dari kehidupan mereka. Bahkan ada yang berpikiran untuk membunuhnya. Tetapi dikarenakan mereka adalah putra Nabi Yakub, maka opsi untuk membunuh ditiadakan. Salah satu dari mereka akhirnya membuat inisiatif untuk melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur dan membuat rekayasa kepada Nabi Yakub bahwa Yusuf diterkam oleh binatang buas. Atas kepergian Nabi Yusuf itu, Nabi Yakub menjadi sangat bersedih hati. Beliau terus-menerus menangis, bahkan menyebabkan matanya buta. Berhari-hari Nabi Yusuf di dalam sumur hingga ada seorang musafir yang mengambil air, dan Yusuf mengambil kesempatan tersebut untuk keluar dari sumur. Semenjak itu ia dijadikan budak di Mesir. Semenjak ia di Mesir, ia mendapatkan beberapa cobaan. Salah satu cobaan adalah godaan dari Zulaikha ratu Mesir. Zulaikha menggoda Nabi Yusuf karena ketampanan dan kegagahannya. Bahkan dikisahkan ketika Nabi Yusuf lewat, pesonanya membuat banyak kaum Hawa terpana hingga membuat jari mereka terpotong saat mengiris makanan. Zulaikha ingin sekali menzinai Nabi Yusuf, tetapi ia tidak pernah berhasil. Nabi Yusuf selalu menolak ajakan dari Zulaikha. Kesal atas sikap Nabi Yusuf, ia melaporkan Nabi Yusuf kepada raja dan memfitnah Nabi Yusuf telah menggodanya. Akibatnya Nabi Yusuf dijebloskan di penjara. Di dalam penjara, Nabi Yusuf mentampil mimpi rekan-rekannya yang ada di penjara. Mendengar kabar tersebut, raja yang baru saja bermimpi aneh langsung memanggil Nabi Yusuf dan meminta ia untuk mentakwilkan mimpi sang raja tersebut. Mimpi sang raja ketika itu adalah ia melihat 7 ekor lembu kurus yang memakan 7 lembu ekor yang gemuk-gemuk. Kemudian ia juga melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Mendengar mimpi sang raja tersebut, Nabi Yusuf mengambil kesimpulan bahwa yang terjadi adalah negeri Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun dan sisanya 7 tahun kemudian adalah masa paceklik. Oleh sebab itu, hasil panen 7 tahun di masa subur harus disimpan sebaik-baiknya dan jangan diaburkan untuk persediaan di masa paceklik mendatang. Raja melakukan hal yang diperintahkan Yusuf dan benarlah Mesir mengalami masa paceklik. Atas kejeniusannya, Nabi Yusuf diangkat menjadi raja muda di Mesir. Di masa paceklik saat itu, negeri Kan'an, tempat kelahiran Nabi Yusuf, mengalami masa-masa tersulit. Banyak rakyat di sana yang mengalami kelaparan. Akhirnya Nabi Yakub mengutus anak-anaknya yang lain untuk pergi ke Mesir menemui raja yang memiliki simpanan bahan makanan. Mereka pun berangkat ke Mesir. Tidak mereka sangka bahwa raja muda tersebut adalah Nabi Yusuf, sosok adik yang mereka buang ke sumur. Awalnya mereka tidak mengetahui, hingga akhirnya Nabi Yusuf memperkenalkan dirinya dan memberikan baju putih kepada kakak-kakaknya. Ia berpesan untuk baju tersebut diusapkan kepada Nabi Yakub. Insya Allah bismillah mata Nabi Yakub bisa sembuh kembali. Benar saja, ketika mereka pulang dan menyerahkan baju tersebut kepada Nabi Yakub, alhamdulillah mata Nabi Yakub sembuh dan bisa melihat kembali. Mereka bersebelas dan Nabi Yakub akhirnya pergi ke Mesir untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam.
Demikianlah kisah Nabi Yusuf dari mulai dijebloskan ke dalam sumur hingga akhirnya ia menjadi raja muda di Mesir. Semoga kisah ini memberikan hikmah kehidupan siapapun yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Maafkan saya jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.